Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Narasumber kita kali ini adalah pemenang dari Miss Grand Indonesia 2025 ya? 2025. Apa kabar Dela? Baik, apa kabar? Baik, Dela. Ruby. Oke, jadi Dela ini bakal persiapan menuju Miss Globe ya? Ya. Wah, jadi udah menang, salah satu pemenang di Miss Grand. Ini tugas coming soon-nya ke luar negeri. Iya. Tapi kita mau kenalan dulu sama Dela. Boleh memperkenalkan diri? Silakan Dela. Halo. Perkenalkan, nama aku Dela Denia. Aku mewakilin The Miss Globe Indonesia ke ajang Albania. Albania? Yes, Albania. Oh. Ini pertama kalinya perwakilan Indonesia ke ajang Albania untuk ke ajang The Miss Globe Internasional. Oke, kita mau kenalan dulu sama Dela nih. Backgroundnya Dela, ini sebelum join Miss Grand nih, apa kesibukannya Dela? Oke, kesibukan aku entrepreneur, so I own several business, kayak property, terus aku juga ada laundromat. Oke. So kayak berbeda daerah sih. Di Bali aku buka laundry, terus di Bekasiku ada properti, kayak studio apartment gitu. And for the next project, aku mau buka kos-kosan sih. Mau jadi ibu kos ceritanya. Buka kos-kosan? Jadi ibu kos? Mau jadi ibu kos. Mau jadi ibu kos, oke mantap. Nah, kok ini kan join di Miss Grand, ya? Kenapa kamu join Miss Grand? Pertanyaannya bagus banget. Kenapa aku join di Miss Grand? Karena aku believe kayak aku bisa nih tunjukin. Karena aku kan grow up dari small village gitu kan. Terus kayak aku mikir ke diri aku punya mimpi besar. Dan aku pengen raih mimpi aku ke ajang The Miss Grand Indonesia. Terus aku menunjukin orang yang dari daerah, tapi bisa nunjukin kalau kita bisa untuk inspire with the other women out there. Terus dari situ aku juga belajar, punya koneksi banyak, punya relasi juga bagus, terus kita punya teman-teman baru juga, bareng sama Queen juga itu benar-benar new experience for me too. Tadi kamu bilang kan asal dari daerah, asal dari mana? Sebenarnya aku asal dari Indramayu. Indramayu? Iya, Indramayu. Terus my mother itu orang Indramayu. Terus I grew up there. Terus aku continue university di Mustopo Bragama. Aku graduate as a PR, Public Relation. Terus aku udah kelar. Terus aku pindah ke Bali. Pindah ke Bali. Aku pindah ke Bali. Sebenarnya ada darah Bali. Terus my grandmother. Ya, jadi kayak darah yang udah lama banget. Terus yaudah aku bisa kayak yaudahlah aku tinggal ke Bali aja. Terus pas aku bisa tinggal ke Bali, this is the life that I want to be. Kayak aku ngelihat tuh kayak Bali tuh bener-bener has meaning kayak kita relax, chilling, kita bisa ganti lifestyle, kayak healthy lifestyle itu bener-bener change my life banget sih di Bali. Soalnya kayak di Jakarta kan tahu sendiri ya, everything just like a bit for and traffic kan, everyday traffic. Kayak kita mau, iya kan, terus kayak kita mau nge-gym juga harus ke atas dulu, nggak langsung masuk di tempat udah nyampe gitu. Kalau di Bali kan everything kayak convenient to everywhere gitu sih kok. Oke, kalau berarti kalau kamu ketika kamu join dari Miss Grand ini mewakili Bali? Mewakili Bali. Do I look like a Balinese? Iya banget lah Bali. Balinese tapi kulitnya. Bagus banget. Future?
Feature masuk. Masuk Ya, banget. masuk. Berarti nenek aku nggak sia-sia ya. Aku cucunya dia pernah ada darah-darah sedikit lah ya. Iya. Nah, oke. Kamu kan ikutan kompetisi di Miss Grand. Nah, pengalaman apa yang kamu dapetin di Miss Grand? Pengalamannya sih pastinya banyak banget. Karena kita belajar banyak, kita bisa mengetahui kayak hal-hal positif, kayak preparation, terus kita knowing each other with the other contestant, kayak terus juga kayak kita belajar kayak sharing experience, our different backgrounds. Itu buat aku kayak interesting to hear the other contestant to talk about their backgrounds kan. Apalagi kayak profesinya mereka, kayak oh wow keren gitu di sisi dimana mereka kayak belajar dari nol juga sama kayak aku. Kayak banyak banget sih hal-hal yang positif yang aku ambil dari ajang The Miss Grand ini. Iya kan kompetisi juga tadi pesertanya banyak ya. Iya. Gimana kamu handling ya ngelawan diri sendiri nih dengan banyak kompetitor gitu? Handling untuk banyak kompetitor pastinya ada kita nervousness ya, especially on the stage kan. Tapi aku percaya diri aku sendiri, kayak aku harus fokus sama diri aku. Kalau aku nggak hardworking, so maybe I'm gonna fail kan. Tapi aku kayak fokus nih, apa yang mau aku capai di diri aku. Kalau aku lihat diri aku, my weakness apa, aku bisa menutupin itu kalau aku tetap practice. Keep practicing, I think it's really important kan. Terus aku juga kayak ya udah kayak grow, learn everything itu kayak sejalannya aja. Jadi di situ kita bisa ngeliat nih, oh berarti aku bisa nih. Kalau misalkan aku bisa capai, kenapa enggak? Makanya kayak udah fokus yourself aja, believe in yourself, whatever you wanna do for your future kan. Nah, kamu ada advokasi juga? Sebenarnya untuk advokasi itu aku ada. Aku tuh kayak advokasi aku itu woman empowerment. Jadi kayak kita itu atau aku tuh pengennya tuh aku mau inspire to other women, especially women from the like not from Jakarta like city. Lifestyle kan beda ya kalau di kampung gitu. Aku pengen inspire other women that you can grow, you can hardworking if you can believe in yourself. Just focus on yourself. Everything happen, just focus. Believe in yourself. You can possible to achieve your goals. Itu my advocacy. That's why influence with the other woman, I think in a good way is also helps kan. Jadi makanya kayak aku mikir ya udah keep positive. Of course, they're gonna be like have a struggle in your life. Tapi kalau kamu belajar, tetap belajar, pasti semuanya berjalan lancar. Itu sih. Ya nggak sih? Iya, keren. Deep conversation. Iya. Nah, sekarang ini lagi persiapan kan ke Miss Globe nih. Apa aja yang udah kamu siapin? Untuk persiapan aku ke ajang The Miss Globe International, alhamdulillah lancar. Dan udah ada beberapa juga yang tinggal harus disiapin. Untuk persiapan sih sebenarnya kayak 90% udah disiapin semua, tinggal 10%-nya kayak tinggal mix and match aja sih. Apa aja nih yang kurang. Kita harus 100% komplit kan kita persiapan, karena kan itu jauh. Kan nggak mungkin kita kirim pakai ekspedisi kan. Iya, betul. Iya kan, makanya di situ aku kayak oh ya persiapan. Di persiapan itu apa aja nih? Apakah ada kayak talent? Terus baju-bajunya, kostumnya? Untuk persiapannya kayak talent show, of course, it's gonna be a talent show. Terus talent show itu bajunya benar-benar tradisional gitu kan. So aku bawa itu. Nah talent show-nya itu aku cuman satu doang sih. Cuman aku benar-benar kayak harus bikin sendiri. Itu kan agak ribet ya. Terus kayak baju evening gown juga banyak yang dibawa. Talent show apa yang kamu lakukan? Balinese dance. Balinese, Balinese dance. Nanti ada kayak matanya eye contact-nya jadi kayak set gitu. Tapi nggak mau spill jadi dulu. Jadi kamu memperkenalkan tarian tradisional dari Indonesia, itu Bali ya.
ke Albania ke Albania biar mereka tahu di ajang internasional itu biar mereka tahu kayak oh Indonesia has a rich tradition, rich culture that we can show them. Kayak lewat dari tradisional dance mereka bisa lihat keunikan kita berlenggak-lenggok di atas panggung. Jadi kayak ya sih itu niat aku. Oke, selain itu ada apa? Baju evening gown. Udah di prepare nih Bu? Udah, itu udah di prepare karena itu evening gown itu yang benar-benar kayak untuk final sama grand final itu we must to like number one to focus on that. Tapi semuanya juga untuk daily outfits juga kita udah prepare. Udah prepare. Jadi semuanya dari evening gown, daily outfit, gym clothes. Terus kayak kita nanti tuh kan ada ke daerah yang dingin gitu kan. So aku bawa ala-ala yang winter clothes gitu loh. Terniat sih, jaketnya kan tebel-tebel ya. Jadi kayak aku bener-bener harus push itu koper aku biar semuanya muat. Gitu sih. Tapi excited banget sih aku. Excited banget. Iya, excited. Itu kan 2 hari lagi kamu akan. Iya, 28 itu aku departure. Departure-nya itu aku sebenarnya departure itu on 29, like midnight, but like 00.45. Itu udah siap-siap. Iya. Jadi aku layovernya Dubai, terus baru ke Albania, gitu. Wow, mantap, kita doain ya, all the best ya. All the best. Buat Indonesia, wah kan. Nah, kalau dari kamu sendiri tadi udah persiapan. Nah, kedepannya nih ya, kedepannya apa sih planning kamu selain tadi Miss Club ya? Planning aku tetap bakal fokus sama my advocacy, as I mentioned before, kan aku ada bilang aku pengen punya kayak dimana perempuan Indonesia itu bisa kayak menggapai cita-citanya. Kalau misalkan mereka emang menjadi inspired with other women, mereka bisa belajar dari nol kayak aku, atau aku bisa kayak sharing untuk foundation, atau aku sebenarnya sih cita-cita aku tuh pengen punya foundation sendiri. So I want to open the like a small foundation that I can help with the other people. Kayak gitu sih, kayak education also really need kan in Indonesia, especially in my hometown kan. Kayak di kampung aku tuh education itu emang minimnya edukasi itu di kampung aku emang kita butuh support. Itu aku pengen punya itu. Terus continue with my business of course. Previous kan aku bilang aku ada mau planning bikin kos-kosan. Bikin kos-kosan, ini mantep nih. Bikin kos-kosan. Nah itu aku bakal lanjutin bisnis aku. Pengen belajar banyak juga di dunia properti karena emang aku passionnya di situ. Nanti saya kenalin ya. Saya kenalin ya. Iya. Makasih loh. Iya. So aku sih pengennya itu sih tetap inspire with the other people. Terus kayak edukasi juga aku pengen kayak share the education that I learned before. Jadi kayak apapun itu aku tetap kayak for my future want to make like everything is positively. Kayak gitu sih. Wah, harus seperti itu. Mantap. Nah, kamu kan semangat, terus optimis. Ya. Nah, apa yang menjadi rahasia suksesnya Ala Dela nih? Rahasia sukses aku harus sharing di sini. Iya, harus sharing. Kalau nggak sedap. Kalau nggak sedap ya. Oke. Kalau untuk rahasia sukses sih sebenarnya kita just believe in yourself aja sih. Kalau emang kamu punya mimpi yang harus kamu kejar, kamu capai itu. Just focus on yourself. Hard working itu udah pasti ya. Kita grow kalau kita mau belajar. Apapun itu harus kayak ya udah itu udah kamu harus step out your comfort zone aja. Karena kalau misalkan kamu di comfort zone terus, kamu nggak step out, nggak keluar, accept the challenges in your life, so you just gonna be just like stay with the same person. Tapi kalau ngambil kayak kamu mau nih ada challenge di hidup kamu, why not kan? Jadi kamu harus coba itu, menurut aku sih. We never know kan, kita di sini hari ini kita ketemu, in the future kita mungkin ketemunya di beda lain, tapi kamu udah you have like a really nice value in your life, right? Gitu sih kau. Oke, kamu pernah nggak sih kayak kecewa atau ngedown ya kan, atau mungkin hal-hal yang nggak sesuai sama keadaan? Apa yang kamu lakukan? Oke, ngedown, failure itu pasti ada ya. Tapi di situ kita belajar kan. Belajar bagaimana kita menanggapi failure itu atau kita down itu. Terus aku selalu pikir kayak
kritikan itu buat masukan buat saya. Karena semakin kita dikritik, semakin kita avoid itu, denial itu, kita nggak bisa. Kita harus terima itu dan kita belajar lebih baik lagi. Itu new experience for you, so that's why kamu grow, kan? Kamu semakin belajar, semakin kamu menerima kritikan, semakin kamu jadi strong woman. Kayak brave aja sih. Di situ kamu bisa tunjukin bahwa kamu bisa. Semakin kamu bisa, semakin orang melihat kamu, oh ini orang emang orangnya positif. Wih, mantap ya. Keren. Berat ya. Ini sih udah kalau dites nanti lolos. Amin. Oke Dela, thank you ya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan buat pageant lover ataupun buat teman-teman lainnya yang nonton? Pesannya sih aku ini aja sih, apapun situasi kondisi, kalian harus tetap positif, tetap mau belajar, tetap mau terima kritikan, tetap mau kayak ya udah gitu, legowo kalau kata orang Jawa Maya, legowo. Semakin kamu legowo, semakin kamu berusaha, kamu bakal achieve your goals, achieve your successful. Itu sih. Mantap, keren. Thank you ya Dela ya, sukses ya buat persiapannya Miss Globe. Thank you so much for having me, Kak Ruby. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman nanti bisa follow Instagramnya Dela. Denia. Dela Denia ya? Ya, Dela Denia. Dela Denia. Oke, tuh udah langsung ada yang follow. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Dela Denia. Bye-bye. Bye. Bring back millennials to Jakarta City.